Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istana. Dan tentunya Abu Nawas juga tak ketinggalan hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum-hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama selanjutnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai dengan bidangnya, ini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari saya? Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya," ujar Abu Nawas. "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," belas Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rizki?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Kita semua kan pasti meyakini bahwa rizki datangnya dari Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, tak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki. Rizki itu datang dari mana saja, Paduka? Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rizki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biar Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian. Sebagaimana Ia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," kata Abu Nawas menjelaskan. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rizki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rizki?" tanya salah satu dari mereka. "Untuk mendapatkan rizki, dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rizki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha timpal yang lain." Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Gini saja, besok kita kumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama ini sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka, hingga pada akhirnya saat mereka berjalan pulang menyusuri sebuah desa, mereka melihat penduduk setempat sedang memanen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama ini senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka tentang rizki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena kita berusaha dan bekerja keras. Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rizki bisa didapatkan bila mencari dengan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ke istana sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan kepada Baginda Raja
kata salah satu ulama kepada kawan-kawannya. Maka pada keesokan harinya, ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambut mereka. "Kemarilah, silahkan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka pun lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, Paduka. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya bukti apa yang kalian bawa? Coba perlihatkan padaku." Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Ampun Paduka, buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rizki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rizki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapatkan kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata mereka menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Saya sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum, seraya mengambil kurma dan mencicipi. Kemudian ia pun berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku tentang ilmu agama. Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya menjadi kepingin, dan alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja, tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Seperti yang saya ucapkan dulu, Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Lakukan yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya, dan saya melakukan tugasku sebagai guru. Lalu Allah mengirimkan kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, mereka tak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Dan begitulah indahnya Islam, apabila bisa saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair, cendekiawan, dan tokoh humor legendaris dari dunia Islam. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Lahir sekitar tahun 750 Masehi di Persia, dan kemudian menetap di Baghdad. Ia terkenal karena kecerdasannya, kelicikannya dalam menghadapi tantangan, serta kepandaiannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dengan cara yang unik dan jenaka. Meskipun sering digambarkan sebagai sosok humoris dan suka bermain kata, Abu Nawas juga dikenal sebagai penyair besar dalam sastra Arab klasik. Ia memiliki dua sisi kehidupan, sebagai penyair yang gemar bersenang-senang dan sebagai sufi yang mendalami agama. Banyak kisahnya berkaitan dengan Raja Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, di
di mana Abu Nawas kerap berhasil mengelabui raja dan para menterinya dengan kecerdasannya. Kisah-kisah Abu Nawas menjadi bagian dari budaya populer di dunia Islam dan sering dijadikan sebagai pelajaran moral serta contoh kecerdasan dalam menghadapi kehidupan. Dan inilah salah satu kisah Abu Nawas yang terkenal. Mari kita simak bersama-sama. Suatu ketika, Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas memang tergila-gila dengan gadis cantik, pintar, serta termasuk wanita yang ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi untuk memperistri gadis solehah itu. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini doanya, "Ya Allah, jika memang gadis itu untuk saya, dekatkanlah kepadaku. Tetapi, jika memang menurutmu ia tidak baik untukku, tolong ya Allah, sekali lagi, tolong ya Allah, pertimbangkanlah lagi ya Allah." Begitulah doanya dengan menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh selama berbulan-bulan. Ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Setelah berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan oleh Allah. Lalu, Abu Nawas pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku. Kemudian, Abu Nawas pun bermunajat lagi. Tapi, kali ini ganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik tersebut, apalagi sampai memaksa kehendak Allah untuk mengabulkan doanya. Ia lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah, namun tak kunjung juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga tidak mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya ia memutar otak lagi. Bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul? Abu Nawas memang manusia cerdas. Ia tak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomasi kepada Allah. Ia pun mengubah doanya. "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya meminta gadis sebagai menantu ibuku, yang sudah tua dan sangat aku cintai. Ya Allah, sekali lagi ya Allah, bukan untukku, maka berikanlah ibuku menantu." Begitulah doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya segala. Padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Dan Allah Maha Tahu, tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan solehah itu untuk menjadi istri Abu Nawas. Dan begitulah sahabat, doa Abu Nawas untuk mencari jodoh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh kasus pencurian yang terjadi hampir setiap malam. Warga hidup dalam ketakutan, menjaga rumah mereka dengan waspada. Berbeda dengan Abu Nawas, ia terlihat santai dan sama sekali tidak khawatir. Saat berkumpul di warung bersama teman-temannya, salah satu temannya bertanya,
Ya Abu Nawas, apakah kamu tidak takut rumahmu kemalingan? Kudengar pencuri ini sangat ahli. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab santai, buat apa takut? Mana ada pencuri yang berani datang ke rumahku. Teman-temannya pun penasaran. Jadi kamu tidak pernah menjaga di malam hari? Untuk apa begadang? Jawab Abu Nawas. Malam itu seorang pencuri yang kebetulan mendengar percakapan mereka memutuskan untuk membuktikan sendiri. Dengan keahliannya, ia berhasil membongkar pintu rumah Abu Nawas. Sambil mengendap-endap, ia mulai mengacak-acak isi rumah. Namun, meskipun sudah membongkar sana-sini, ia tidak menemukan barang berharga. Tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang. Sudah ketemu barang berharga, tanya suara di belakangnya. Si pencuri terkejut. Siapa kamu? Sama sepertimu. Aku juga sedang mencari barang berharga, jawab Abu Nawas dengan santai. Pencuri yang tidak menyadari bahwa itu adalah Abu Nawas malah berkata, ya sudah, ayo kita cari bersama. Mereka pun terus mencari hingga menjelang subuh, tetapi tidak menemukan apapun. Si pencuri pun menghela nafas dan berkata, hei kawan, kita sudahi saja. Ayo cepat pergi sebelum pemilik rumah ini terbangun. Jangan buru-buru, kita minum teh dulu, biar aku nyalakan lampu, jawab Abu Nawas. Pencuri itu terkejut. Tunggu, kamu ini siapa sebenarnya? Saat Abu Nawas menyalakan lampu, barulah si pencuri sadar bahwa orang di depannya adalah Abu Nawas. Sialan, apa maksudmu melakukan ini? Tak, si pencuri. Abu Nawas pun tersenyum. Aku hanya ingin membantumu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun aku mencari barang berharga di rumah ini, tapi tidak pernah menemukannya. Barangkali dengan keahlianmu, warisan berharga dari ayahku bisa ditemukan. Si pencuri pun mendengus kesal. Jadi kamu memanfaatkanku? Ya kurang lebih begitu, jawab Abu Nawas. Tapi ada sisi baiknya juga. Sekarang aku bisa tahu wajah si pencuri yang selama ini meresahkan warga. Kalau ada rumah kemalingan lagi, aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja. Akhirnya si pencuri itu pun tidak berani lagi beraksi di kota Baghdad, dan kota pun kembali aman berkat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istana, dan tentunya Abu Nawas juga tak ketinggalan hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum-hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama selanjutnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai dengan bidangnya, ini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas berkata, ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari saya? Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya, ujar Abu Nawas. Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab. Belas Baginda Raja. Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rizki? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kita semua kan pasti meyakini bahwa rizki datangnya dari Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, tak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki. Rizki itu datang dari mana saja Paduka? Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rizki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biar Allah yang mengurus lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian. Sebagaimana Ia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Kata Abu Nawas menjelaskan,
Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rizki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rizki? Tanya salah satu dari mereka. Untuk mendapatkan rizki, dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rizki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha timpal yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Gini saja, besok kita kumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama ini sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka, hingga pada akhirnya saat mereka berjalan pulang menyusuri sebuah desa, mereka melihat penduduk setempat sedang memanen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama ini senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka tentang rizki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena kita berusaha dan bekerja keras, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rizki bisa didapatkan bila mencari dengan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ke istana sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan kepada Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawan-kawannya. Maka pada keesokan harinya, ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambut mereka. "Kemarilah, silahkan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka pun lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. "Sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, Paduka. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya bukti apa yang kalian bawa? Coba perlihatkan padaku." Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Ampun Paduka, buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rizki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rizki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapatkan kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata mereka menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Saya sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum, seraya mengambil kurma dan mencicipi. Kemudian ia pun berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku tentang ilmu agama. Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma,
Tiba-tiba saya menjadi kepingin, dan alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja, tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Seperti yang saya ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Lakukan yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya, dan saya melakukan tugasku sebagai guru. Lalu Allah mengirimkan kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, mereka tak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Dan begitulah indahnya Islam, apabila bisa saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.